Halo teman-teman semua, aku Firman Turhanisya dan di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang forensik digital ala Sherlock Holmes. Dan di video kali ini aku bakal lebih menekankan pada kelas teori dibanding praktek. Kenapa? Karena video ini khusus untuk yang benar-benar pengen tahu dasar dengan analogi detektif lah. Dan analogi yang mendekati atau lebih mudah untuk dipahami lah bagi aku. Oke, kita lanjut aja. Nah, pertama-tama di sini aku jelasin ya. Forensik digital ala Sherlock Holmes mengurai misteri dunia digital dengan metode deduksi. Nah, kalian tahu apa itu metode deduksi? Metode deduksi adalah metode di mana singkatnya kita menyimpulkan dari umum ke khusus. Kayak contohnya kita mengamati dan menyimpulkan lah kalau misalnya ada gelas yang jatuh atau ada air, misal ada air di lantai. Nah, tapi di situ cuma ada gelas dan sebagainya, tidak ada atap yang bocor dan lain. Kalian bisa menyimpulkan kalau itu air berasal dari gelas yang terjatuh, bukan dari atap yang bocor dan sebagainya. Nah, itu bisa disebut metode deduksi. Oke, lanjut. Ini ada pembuka. Dan di sini aku bakal jelasin apa itu forensik digital. Forensik digital adalah ilmu mengungkap bukti elektronik, semisal komputer, ponsel, dan jaringan. Contohnya kalau di Sherlock Holmes itu, kita mencari jejak kecil yang tersembunyi. Kayak contohnya gini. Ada yang melakukan kejahatan. Nah, kita harus cari tahu dong lewat barang-barang digitalnya juga. Nah, itu fungsi digital forensik itu begitu. Jadi gak cuma dari fisiknya aja, dari barang-barang atau bukti digital juga lah. Lanjut. Kalau dianalogikan sebagai Sherlock Holmes, kayak Holmes itu mengamati detail kecil dan menyimpulkan pola. Forensik memeriksa log file, metadata, dan timeline. Sama-sama butuh ketelitian dan deduksi yang logis. Kan contohnya, kita harus mengamati kalau di digital forensik itu kita tuh harus mengamati foto. Habis diamati, kita lihat metadatanya. Itu di fotonya kapan, diubahnya kapan, dan lain sebagainya. Definisi secara formal, forensik digital sama dengan proses mengidentifikasi, mengamankan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital. Tujuannya untuk membuktikan kebenaran di pengadilan atau investigasi internal. Jadi begitu teman-teman. Jadi secara definisi formal, forensik digital itu mengambil dan mengamankan barang bukti. Tujuannya yaitu untuk membenarkan sebuah kebenaran di pengadilan. Lanjut. Prinsip utama. Pertama, prinsip utama dari digital forensik itu adalah preservasi, yaitu bukti nggak boleh rusak sama sekali. Jadi harus benar-benar buktinya tuh nggak boleh korup, misal nggak boleh ada data yang hilang, harus benar-benar utuh. Yang kedua, integritas. Nah, integritas berarti datanya autentik atau benar-benar asli, benar-benar benar-benar dari sumbernya gitu, bukan dari sumber yang lain tapi di copy gitu. Itulah fungsinya label atau hash. Itu bakal aku jelasin di konten selanjutnya atau di kursus ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah analisis menyeluruh dan mendalam. Analisis itu kita harus menganalisa mungkin pola atau
cryptolog kalau dalam server, atau kalau di kejahatan umum kayak pembunuhan atau pencurian itu biasanya ngambil foto atau video, diekstrak, habis itu dilihat metadatanya di timelinenya kapan dan sebagainya, dianalisis di situnya. Yang ketiga ada presentasi. Presentasinya harus mudah dipahami dan jelas. Kayak kita membuat laporan, kita membuat statistik, dan lain sebagainya, harus jelas. Lanjut. Di sini aku masukin Sherlockian method ya teman-teman. Kalau menurut Holmes, harus data dulu, teori belakangan. Kalau di forensik, kumpulkan semua digital, jangan langsung nyimpulin. Yang berarti semua digital itu harus dikumpulin dulu, yang benar-benar itu sampai habis, baru simpulkan. Dan ini opsional ya, kalian bisa ambil catatan detail. Ya, kalau diibaratkan itu kayak notebooknya Holmes lah. Nah, lingkup forensik digital. Lingkup forensik digital biasanya ada pertama di komputer forensik. Komputer forensik itu ada yang namanya file, log, sama registry. Nah, yang kedua, mobile forensik. Biasanya, mobile forensik itu lingkupnya itu ada di chat, di GPS, dan aplikasi. Dan yang ketiga, network forensik. Network forensik itu masuknya ke lalu lintas data atau pengirim dan pengirim dan pengirim balik dari jaringan. Yang terakhir ada code forensik, yaitu biasanya layanan online kayak SaaS, PaaS, atau sekarang tuh masuknya tuh infrastruktur IaaS, infrastruktur as a service, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Tools sebagai kaca pembesar Holmes. Ini adalah tools untuk digital forensik ya teman-teman. Contohnya kayak untuk komputer forensik sendiri ada FTK Imager atau FTK. Kalau untuk akuisisi ada autopsi juga dan Ncash. Semuanya bisa dibilang untuk mengakuisisi lah teman-teman. Kalau diibaratkan itu kayak lensa pembesar modern lah, atau di ranah digital gitu. Yang kedua ada WhatsApp. WhatsApp itu ibarat kayak penyadap atau pendengar rahasia. Jadi WhatsApp itu kalau misalnya masuk jaringan, kita kita buka WhatsApp-nya. Nah, di situ kalian bisa nyadap jaringan orang lain, tapi harus dilakukan secara etis. Terus hanya alat deduksi tetap ada di kepala penyidik, yang artinya tools yang aku masukin di sini cuma alat doang gitu. Kalau untuk analisis dan sebagainya tetap ada di kepala kita, dan jangan mengandalkan alat aja untuk barang bukti. Ada beberapa tantangan dalam digital forensik. Yang pertama, data transkripsi, kayak misteri dalam kotak yang terkunci. Yang kedua ada volume data besar, yaitu tumpukan kasus, atau anti forensik. Penjahat juga belajar dari Moriarty. Bisa dibilang kendala dalam digital forensik itu misalnya kalau misalnya kita ambil ya data orang lain dalam komputer, kadang-kadang datanya itu ada yang transkripsi dan itu harus dibuka, melihat pola enkripsinya dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi tantangan besar tersendiri. Kalau misalnya volume data besar, berarti bisa dibilang di antara berbagai database, kan harus mencari yang benar-benar relate untuk kasus inilah. Misalnya kasus pembunuhan, harus kasus pembunuhan. Misalnya kasus pencurian, harus pencurian. Nggak mungkin kan kasus pembunuhan, tapi yang dicari kasus pencurian begitu. Untuk anti forensik sendiri agak sulit untuk dijelasin. Tapi ini anti forensik ini ibarat kayak Moriarty lah.
yang dia tuh bisa nyembunyiin file menggunakan taktik anti forensik. Sebagai penutup, di sini diibaratkan forensik digital itu adalah detektif modern, dan kuncinya adalah observasi, deduksi, dan konsistensi. Itu kunci untuk menjadi seorang detektif modern. Dan terakhir, jadilah Holmes di dunia digital. Bye-bye. Terima kasih atas waktunya, dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu.